berkuasa dan bekerjalah dengan leluasa, karena Engkau yang punya kedaulatan atas tempat ini, atas hidup kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap menyambut firman Tuhan dan siap melakukannya dengan sukacita, kita sama-sama katakan. Bisa lebih semangat katakan. Amin. Bisa lebih semangat lagi katakan. Amin. Ayo tepuk tangan semua untuk Tuhan. Yes. Oke, shalom, selamat malam bagi kita semua. Maju-jua membanda kerina. Nande Bapa turang senina. Haleluya. Oke. Nama saya nggak penting, nama Yesus terpenting. Amin. Tapi supaya bisa saling kenal, nama saya Jogi Sidabutar. Sidabutar kalau di kita karo itu Sri dengan Ginting. Kami kakak adik, abang beradik dengan Ginting. Haleluya. Baik, malam hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang akan menerjemahkan bagi kita dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Korintus 5 ayat yang ke-15. Haleluya, haleluya. Nah, oke, kita baca dulu dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Demikian. Bagi saudaraku yang bawa Alkitab, boleh dengan saya dengan suara yang bersemangat membaca dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Haleluya. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sekali lagi. 1, 2, 3, kompak ya. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang mati dan telah dibangkitkan. Amin. Jadi Kristus telah mati untuk semua orang. Mau dari bangsa mana, mau dari marga mana, mau dari agama mana, Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi semua tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Buat agama apa saja Kristus telah mati buat mereka, buat kita semua. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup, supaya kita yang hidup ini, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi hidup untuk diri sendiri ya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk kita. Saudara, ada banyak orang Kristen lah dulu kita bicarakan ya. Ada banyak orang Kristen hidup untuk dirinya sendiri. Ya, walaupun dia pergi ke gereja setiap hari Minggu, tujuannya supaya hidupnya itu enak, bagus, diberkati, dan untuk dinikmati sendiri, kan begitu. Jadi, apakah salah orang tekun beribadah lalu diberkati? Apakah salah diberkati? Jawabannya tentu tidak salah. Kan begitu ya Bapak Ibu, tidak salah. Yang salah, apanya yang salah? Yang salah adalah ketika datang kepada Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, diberkati, tapi ketika diberkati hanya untuk diri sendiri. Supaya hidupku senang, supaya anak-anakku senang, supaya cucuku senang, supaya ada warisan nanti kutinggalkan buat anak, cucu, menantu, ya kan, anak, menantu, cucu, cicit. Supaya mereka hidupnya juga senang. Aku mati masuk surga, anak-anakku, keturunanku pun senang. Masuk surga, kerinduan masuk surga tidak salah, bahkan benar. Amin Bapak Ibu. Kerinduan anak-anak diberkati, keturunan diberkati, tidak salah, itu adalah baik. Amin saudaraku. Tapi yang salah adalah ketika kita datang ikut Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, menyembah sungguh-sungguh, kan begitu ya.
sungguh-sungguh, pokoknya ikut Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, minta A, B, C dan seterusnya sungguh-sungguh, supaya hidupku senang, supaya aku bisa senang. Ini yang salah, supaya aku saja senang, ya kan? Jadi ada sebuah humor mengatakan begini, Tuhan. Jadi dia istrinya lalu anaknya ada 4 kan begitu kan? Jadi dia berdoa begini, Bapak Ibu, Tuhan, berkatilah kami berempat. Jadi kan dia istrinya 2, anaknya kan, berkatilah kami berempat, yang lain nggak sempat. Itu salah ya, itu salah. Di sini kita diminta ya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang pertama, kan begitu. Kita hidup untuk Kristus. Kita bahas, kita kupas. Apa maksudnya hidup untuk Kristus? Hidup untuk Kristus artinya seluruh hidup kita ini mengikut Kristus. Ya, seluruh hidup kita ini menjadi milik Kristus. Seluruh hidup kita ini mempermuliakan Kristus, kan begitu. Seluruh hidup kita ini termasuk rumah kita, mobil kita, ladang kita, uang tabungan kita di bank, itu semua demi mempermuliakan Kristus. Amin. Demi untuk menjadi rekan sekerja Kristus. Rekan sekerja artinya ya pernah kerja tahun ya Pak ya, kerja tahun. Kan nggak hanya kita yang kerja di situ kan, ada juga yang bantu kita kan begitu ya. Nah, jadi semua yang kerja di kerja tahun itu kan rekan sekerja kita itu kan begitu kan, nggak hanya kita di situ kerja. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi rekan sekerja, mitra kerja, apa ya bahasa yang lebih sederhana ya, menjadi kawannya Tuhan kita, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Katakan kawannya Tuhan, kawan Tuhan, katakan teman Tuhan Yesus. Aku teman Tuhan Yesus untuk mengerjakan pekerjaannya, kan begitu. Kan Tuhan Yesus pulang ke surga, ada pekerjaan ditinggalkan bagi kita, kan gitu kan. Apa aja itu? Satu, ya kan, mencari yang terhilang, kan begitu kan. Membawa orang kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan, ikut Tuhan. Karena dalam Yohanes 3:16 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Jadi hanya Yesus jalan keselamatan itu. Jadi ada orang lain di luar sana belum tahu belum tahu persis bahwa keselamatan itu hanya Yesus. Agama boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, namanya Yesus. Katakan Yesus. Haleluya. Gak ada, Yesus Kristus ya. Ya, Yesus Kristus. Yesus Kristuslah jalan keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, untuk membawa kita kepada Sang Bapa, untuk hidup di dalam kekekalan. Itulah artinya kita hidup untuk Kristus. Kita mengabdi kepada Kristus, mengabdi kepada Kristus. Katakan, mengabdi kepada Kristus. Kita harus, hidup kita ini harus mengabdi kepada Kristus. Apa rupanya proyeknya Kristus? Proyek Kristus hanya satu, membawa jiwa-jiwa kepada kekekalan. Sebelum masuk surga dimuridkan, kan begitu kan? Nah, sebelum masuk surga, sebelum kita pulang ke rumah Bapa, kita dimuridkan dan memuridkan, kan begitu. Karena itu perintah Tuhan. Beritakanlah, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, kan? Ajarlah mereka, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadikanlah sekalian orang karo muridku. Nina bege. Jadikanlah sekalian Toba, Simalungun, sekalian suku-suku di Indonesia muridku. Kata. Jadi harus kita pergi dan memuridkan mereka supaya mereka bisa juga melakukan hal yang sama. Itulah hidup untuk Kristus. Jadi tidak lagi kita hidup gini, hanya pokoknya ke gereja hari Minggu, terus ternakku diberkati, ya kan, beranak pinak ternakku gitu kan, banyak, terus ladangku pun
subur, buahnya banyak, panennya bagus. Pas panen pun harga lagi naik-naiknya. Aduh, enak kali yang ikut Tuhan ini, kan gitu ya. Tapi sampai situ aja lah. Kalau ikut dukung pekerjaan Tuhan, yang lain-lain aja lah. Nah, kami cukuplah, kami menyenangkan diri kami. Ini yang salah, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu yang salah. Itulah maksudnya di sini, hidup ya, tetapi hidup untuk Dia, untuk Kristus. Nah, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup untuk Dia. Kenapa sih harus hidup untuk Dia? Alasannya sederhana. Karena gini, kalau kita udah punya Yesus di hati, di hidup, kan Yesus ada di hati kita, lalu kita udah serahkan hidup kita kepada Yesus, berarti kan kita serahkan nyawa kita kepada Yesus, kan? Nah, kenapa kita serahkan nyawa kita kepada Yesus? Karena Dia yang tebus, kan? Tanpa Yesus kan semua kita ini masuk neraka, itu pasti. Tanpa Yesus nyawa kita semua ini dibuang ke neraka, kan gitu. Lalu Yesus datang, ya kan? Yesus mati kan untuk semua orang dan telah bangkit, kan begitu ya. Dia datang, janganlah kasihan, dan gitu kan. Kasihan orang itu, selama-lamanya masuk neraka. Enggak lah Bapak, katanya sama Bapak kan, aku rela ini, ya kan, datang ke dunia, masuk dalam rahim seperempuan Maria, jadi janin di sana 9 bulan di sana di ruangan yang pengap itu. Aku rela mengecilkan diri, mengosongkan diri. Nanti setelah itu tiba waktunya, aku siap juga rela mati di kayu salib. Aku serahkan nyawaku menebus nyawa mereka. Jadi gini, Yesus kan sudah tebus nyawaku, ya. Yesus sudah tebus nyawa kan lu, kan semua kan. Nyawa, katakan nyawa. Nyawaku udah dibeli, udah ditebus. Pernah gadikan barang? Bibi pernah gadikan barang? Digadekan gitu. Siapa di sini yang pernah menggadikan barang? Coba. Ya, nggak pernah ya, puji Tuhan. Tapi gini, kalau di kota kan pergi dia ke penggadaian, digadikannya tah ininya, kerabunya, tah gelangnya kan, digadekan, kan gitu kan, tergadai, katakan tergadai. Nah, kalau nggak ada yang nebus itu tetap milik penggadaian. Gitu juga nyawa kita, kalau nggak ada tadinya yang nebus nyawa kita, karena nyawa kita semua ada di penggadaian. Ada di penggadaian nyawa semua manusia ada. Nah, kalau harus ada yang turun penggadaian itu, yaitu alam maut. Katakan alam maut, neraka. Itulah penggadaian itu. Nah, sebelum masuk ke sana ada kantornya. Itulah kira-kira kan sebelum dibuang di sana. Jadi di kantor penggadaian semua nyawa kita tuh disimpan. Kita kira-kira begitu kan. Lalu Yesus bilang, udahlah aku rela mati kok. Nah, ku kasih nyawaku ini supaya ku tebus nyawa mereka yang di penggadaian itu. Nah, jadi ditebuslah nyawa kita. Ketika Yesus mati 3 hari itu dia akan masuk ke alam maut kan. Nah, setelah 3 hari kemudian dia bangkit. Di situ sudah ditebus nyawa kita semua. Katakan amin. Nah begini, setelah ditebus nyawaku, setelah siapa pemilik dari nyawaku itu? Nyawaku kan ada yang tebus. Siapa pemiliknya? Yang menebus. Pas. Jadi, maaf, nyawaku, nyawa lu, nyawa kam, nyawa kita semua sudah menjadi milik Kristus. Katakan milik Kristus. Hidupku bukannya aku lagi. Aku nggak berhak lagi atas hidupku, atas nyawaku. Jadi semua hidupku ini sudah milik Kristus. Yang punya hidupku Kristus. Dia yang punya, bukan aku. Bukan, sama sekali bukan aku yang punya. Nggak berhak lagi aku atas hidupku ini. Nggak berhak lagi kamu atas hidup kamu. Yesus yang punya 100%. Tapi dikasihnya, dibiarkannya kita nikmati hidup ini. Amin. Tapi pemiliknya Yesus, kan begitu kan? Kan begitu. Jadi dia pemiliknya, ibaratnya yang punya sertifikatnya itu Yesus. Sertifikat nyawa kita ini, Yesus yang punya sertifikatnya. Sudah dimeteraikan dengan darahnya.
Jadi stempelnya itu pakai darahnya. Jadi sudah dimeteraikan nyawa kita milik Yesus. Yogi Sidabutar pemilik nyawanya Yesus. Cap. James Siregar pemilik nyawanya, sertifikat kepemilikan pemiliknya Yesus. Mohon maaf Bapak, boleh tahu namanya sih? Kadim Guru Singa. Sertifikat kepemilikan, ya kan? Sertifikat hak milik, ya kan? Sertifikat hak milik. Adapun yang bernama Kadim Guru Singa, pemiliknya adalah Yesus. Cap pakai darah. Jadi semua kita ini nggak berhak lagi atas hidup kita, amin. Tapi nggak apa-apa, selama kalian di bumi, kuizinkan kalian menjalani hidup yang kukasih itu, yang aku punya itu, kata Tuhan. Maka keloplah dengan lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat, selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu ya, nande Bapak turang senina, selama nafas kehidupan itu dibiarkan tinggal di dalam diri kita, marilah kita melayani Tuhan. Yang amin cuma 3, yang lain kemana ini? Selagi sehat ya. Kalau udah sakit macam mana mau dipakai? Nggak bisa lagi menginjil, nggak bisa lagi ke ladang. Jadi kita selagi sehat ikut Tuhan sungguh-sungguh, amin. Ya, ikut Tuhan sungguh. Dan biasanya orang ikut Tuhan sungguh-sungguh tetap sehat aja dia sampai mati. Tambah sehat dia. Jadi ikut Tuhan sungguh-sungguh kita, Bapak Ibu Saudara, ya, seperti firman Tuhan malam hari ini mengatakan, hidup kita bukannya untuk kita lagi, tapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikanlah mulai malam hari ini kita semua menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Amin. Jangan ada lagi pikiran-pikiran yang lain, ya. Aku tengok apa juga ya senangnya hidup orang, walaupun nggak sungguh-sungguh ikut FA pemuritan. Aku tengok pas kematiannya pun bagusnya, ramenya orang datang, dikuburkan dia di kuburan yang bagus, kan gitu kan? Kan begitu kan? Kan gitu kan? Mau pikiran kita berpikir. Jadi kayaknya sama saja lah. Gak usah serius sekali yang ikut Tuhan ini. Toh mereka juga gak ikut Tuhan. Bagusnya hidupnya, suburnya ladangnya, ya kan, dikubur apa pas meninggalnya ramenya orang datang, kan gitu kan? Ada mau pikiran kita, udahlah seadanya aja lah kita hidup. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah punya Yesus dalam diri kita, kita harus totalitas, total, katakan total untuk ikut Tuhan. Ya, total untuk ikut Tuhan. Jadi maksudnya nggak bisa lagi ke ladang. Jadi maksudnya nggak bisa lagi anakku cari kerja jadi pegawai negeri. Bukan begitu maksudnya. Kita tetap kerja mengerjakan pekerjaan ladang kita karena kita perlu makan, kan begitu kan? Kita juga butuh tabungan, kan begitu kan? Anak kita perlu juga sekolah kalau masih Yesus belum datang, biarlah dia sekolah. Nanti habis sekolah dia cari kerja, tapi sebenarnya nggak sekolah pun bisa cari kerja. Banyaknya orang tanpa sarjana bagus ininya hidupnya kan, nggak wajibnya itu. Tapi gitulah kira-kira bahwa kita akan tetap bekerja karena lewat kita bekerja itu kita bisa memberitakan Injil, kan begitu.
ketika kita di ladang, kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita ke pajak, ngobrol, ada kesempatan memberitakan Yesus. Dan semua hidup kita ini yang kedua, semua hidup kita ini, kita apa ya, bahasa investasi, bahasa yang sederhana, apalah saya bilang bahasa investasi begini, semua hidup kita ini kita apa ya, kita pergunakan, kan begitu. Contoh investasi begini, contoh kamu punya uang, katakanlah ada senku 200 juta contohnya. Nah, kalau ku simpan saja di bank nggak bergerak dia, bagus ku investasi. Jadi investasinya apa? Kayaknya aku beli ladang lah, tambahan, kan gitu kira-kira. Kira-kira uang segini bisa nggak beli ladang jeruk atau ladang sawit, atau yang cepat-cepat aja lah investasinya, bikin ruko lah, kontrakan. Nah, itulah jenis-jenis investasi, kan begitu ya. Nah, hidup kita totalitas harus kita investasikan kepada Yesus. Katakan amin. Caranya bagaimana? Kita dukung pekerjaan Tuhan, kan begitu kan? Kita dukung pekerjaan Tuhan, kita gini, rela kita keluar duit untuk membawa orang kepada Tuhan. Nah, itu dia investasi. Jadi kita investasinya di sana, di kekekalan. Jadi kekekalan, yang kekal itu nyawa, katakan nyawa. Nah, kalau ku bawa nyawa kepada Tuhan Yesus, keluar dompet aku, isi dompetku, supaya dia kenal Yesus dan dia hidup dan mengikuti Yesus, itu aku investasi, katakan investasi. Itu salah satu jenis investasi. Kita bawa orang, kita rela berkorban atau rela pergi, ya kan, entah nyewa angkot untuk mengunjungi seseorang, kan, untuk dia boleh menerima Yesus. Itu investasi. Investasi yang lain, kita mendukung pekerjaan Tuhan seperti ini, pemuritan, itu juga investasi. Ketika kita mendukung ibadah hari Minggu dan hari lain, itu pun investasi. Nanam modal, simpan uang, simpan hidup kita di sorga, kan begitu kan? Kan Tuhan Yesus bilang begini, saya lupa di Injil mana dikatakan, tapi ada dikatakan begini, simpanlah hartamu di sorga. Bisa bantu cari, mungkin ada yang bisa bantu cari. Simpanlah hartamu di sorga. Nah, cara menyimpan harta di sorga seperti itu. Waktu di bumi, kita dukung pekerjaan Tuhan, kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dia kenal Tuhan, dia mengikut Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu dia, kita sedang menanam modal, investasi, menanam modal ya, menanam modal di kekekalan nanti. Matius 6 ayat 20, mohon dibacakan Bang. Matius 6 ayat 20, Matius 6 ayat 20, bisa dibacakan dengan kencang. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tetapi kita ikuti ya. Baca sekali, kami nanti semua mengikuti. Ulang. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Katakan amin. Karena gini, kalaupun kita keasikan, keenakan kumpul harta di bumi, kan tinggal juga itu Pak. Tinggal, nggak ada yang kita bawa ke kuburan. Makanya ada pepatah orang kita karo bilang, kalau salah mohon dikoreksi, ngayak-ngayaki siman tading siman bebana. Kan capek-capek ngumpulkan yang akan ditinggalkan, tertinggal pula yang mau dibawa. Seharusnya kita bawa jiwa ke surga, amin. Haleluya. Kita bawa jiwa ke surga. Ini lupa pula, asik mengumpulkan harta. Begitu, maaf, ada penyakit, tiba-tiba meninggal, harta tinggal. Ya, kan ada istrinya, kan ada suaminya, kan ada anak-anaknya. Ya, tapi istrinya pun bakal meninggal juga.
anak-anaknya pun bakal tinggal juga itu harta. Paling lama harta itu kita nikmati sampai 80 tahun paling lama. Sebenarnya nggak sampai 80 tahun karena kita ngumpulinya itu katakanlah usia 40 kita mau kumpul. Jadi 40 tahunnya kita nikmati kalau kita usianya 80. Habis itu udah tinggal. Jadi alangkah baiknya kita investasi hidup kita di sorga. Contoh seperti saya, seperti James, bukan karena kami lebih baik, tidak. Tapi contoh maksud saya begini, saya dikehendaki oleh ibu saya mengumpulkan harta, maka disekolahkanlah saya sampai sarjana hukum. Tapi Tuhan panggil saya menjadi hambanya, menjadi jongosnya, kan begitu kan? Aturannya aku mau kumpul harta, aku tinggalkanlah itu, mencari harta itu, kan? Akhirnya aku mengumpulkan harta di surga. Jadi sampai sekarang, meski kami belum punya keturunan, saya tetap bersuka cita karena aku tetap bekerja mengumpulkan harta di surga. Hidupku ku investasikan, hidupku ku tanam menjadi modal, itulah kira-kira seluruh hidupku ku investasikan modal supaya ada hartaku di surga. Jadi di surga itu ada harta, Pak. Ada. Cuma Tuhan nggak kasih tahu itu. Kalau nanti Tuhan kasih tahu itu, jadi lain motivasi kita. Tapi sesungguhnya ada harta di surga dan ada rumah, dan rumah bagi orang percaya itu istana dia. Kalau dalam bahasa Inggris istana dia, ukuran istananya rumah kita di sana, kan begitu. Dan di dalam istana itu perabotan terbuat dari emas, terbuat dari berlian, dari intan, dari permata murni, ya. Itulah perabotan di sana. Jadi ada di sana itu ada harta, jangan salah. Di sana ada kehidupan. Bahkan makan buah-buahan pun ada kalau mau. Masih bisa makan buah-buah, bisa. Ada, jadi ada kehidupan di sana. Ada sungainya, ada tamannya segala macam, ada istana segala macam. Semua ada di sana. Jadi di sana ada kehidupan. Jadi nggak gini aja selama-lamanya tangan terangkat, enggak. Hidup kita nyembah Tuhan, tapi ada juga kehidupan yang bisa kita nikmati di sorga. Jadi biarlah yang pertama tadi, hidup kita untuk Kristus dan hidup kita untuk kekekalan di sorga. Amin. Itulah hidup kita, ya. Ketika kita hidup seperti itu, maka kapanpun usia kita ditetapkan Tuhan, kita udah siap jumpa dengan Bapa di sorga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Gitu. Itunya inti kehidupan. Bahasanya Bang James ini sederhana dia. Bang, aku ikut Tuhan ini, mati masuk surga itu aja. Katanya, pas. Nggak perlu banyak kalimat. Aku mati masuk surga. Itulah kita, amin. Jadi tentu masuk surga itu pertama kita harus terima Yesus, kan begitu. Setelah terima Yesus, tentu kita hidup untuk Dia, amin. Yaitu dengan cara nanam modal, menanam kehidupan kita untuk Dia. Simple kok. Pertama terima Yesus, yang kedua ikut Dia sungguh-sungguh, lalu hidup kita serahkan kepada Dia sepenuhnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Itulah renungan singkat kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita kuat menjadi pengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. One, two.